Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep profesi dan bimbingan konseling yang terdiri dari Resti Gita Rahmawati, Firlial Faridah, Ari Maulana, dan Gladys Oktaliani. Di sini ada pengertian dan ciri-ciri suatu profesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang didasari pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Dan menurut Pilar, profesi merupakan pekerjaan dapat juga berupa jabatan di dalam suatu tatanan kerjaan yang mengharuskan keahlian tertentu serta memiliki etika tertentu untuk jabatan tersebut serta pelayanan formal terhadap masyarakat. Menurut Vollmer dan Milis dikutip dari Danim 2010-56, profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengharuskan kemampuan intelektual tertentu yang didapatkan melalui kegiatan belajar dan pelatihan. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa profesi memiliki banyak makna. Secara sederhana, profesi itu dapat diartikan sebagai pekerjaan yang didasari pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya pada bidang tertentu. Dan ciri-ciri suatu profesi yang pertama ada standar untuk kerja yang formal dan bagus. Yang kedua ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang formal. Dan yang ketiga ada organisasi yang menampung para pelakunya untuk dapat bertahan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya. Yang keempat ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya. Yang kelima ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang sesuai, adil, dan baku. Dan yang keenam ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi. Yang kedua ada bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi menurut Gisbert dan Henderson 2000 yang menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi memiliki tanggung jawab dalam bentuk membantu pengembangan akademik, karir, dan perkembangan pribadi sosial seluruh siswa. Bimbingan dan konseling menjadi suatu profesi yang profesional dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keahlian tertentu dengan melalui pendidikan formal dengan rasa tanggung jawab dan pelaksanaan profesi. Pendidikan profesi BK. PPK merupakan sebuah pendidikan profesi konselor yang akan menghasilkan para lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan layanan konseling, sehingga berhak menyandang profesi konselor atau KONS. Pendidikan profesi konselor PPK yang dapat dilakukan selama 2 semester, 1 tahun dan hanya dapat diikuti oleh lulusan S1 BK. Dan yang ketiga ada sikap dan etika profesi di bimbingan dan konseling. Sikap profesional menurut Febrian 2013, sikap profesional seorang konselor adalah kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia adalah konselor yang memiliki sikap profesional. Sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sikap profesional yang pertama, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Sikap konselor yang kedua harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri konselor. Yang ketiga, secara terus-menerus berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap sarana dan peringatan yang diberikan dari rekan sebayanya. Yang kelima, mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin. Yang keenam, memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan keprofesionalan. Yang ketujuh, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi. Yang kedelapan, mempertahankan objektivitas, aktivitas, dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseling. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang memberikannya layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Menurut Febrian 2013, kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang memiliki hak dan mendapatkan penghargaan sebagai manusia mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang kedua, setiap manusia individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keempat, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Yang kelima, hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik. Yang keenam, bekerja dalam suatu tim bersama tenaga profesional dan profesional lain. Yang ketujuh, menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor. Yang kedelapan, melaksanakan rival sesuai dengan keperluan. Yang kesembilan, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor. Yang keempat ada profesionalisme profesi BK dalam tinjauan epistemologi dan etik.
Isu penting dalam standarisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu epistemologi dan etik profesi. Epistemologi menyangkut identitas keilmuan bimbingan dan konseling. Etik profesi tertuang dalam kode etik adalah perangkat regulasi perilaku bagi setiap orang pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, saran, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan ilmiah. Bimbingan dan konseling banyak mengandung isu filosofi. Isu itu sendiri tak pernah berubah, melainkan mungkin titik pandang atau cara pandang terhadap isu itu yang berubah. Etik profesi. Etik profesi yang tertuang dalam kode etik adalah perangkat regulasi perilaku bagi setiap orang pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan etik konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab melindungi kepercayaan klien. Mungkin itu saja sedikitnya penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.